Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dari mulai batu akik hingga batu berlian sempat memenuhi beranda media sosial karena antusias masyarakat yang begitu tinggi. Batu akik saja dulunya sempat dibanderol dengan harga yang begitu tinggi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta untuk sebuah batu akik. Bagaimana jika seseorang menemukan sebuah batu yang konon batu itu berasal dari neraka dan pernah dibawa oleh segerombolan burung ababil? Bagaimana kisahnya dan apakah betul batu itu berasal dari neraka? Dan benarkah batu itu pernah ditawar dengan harga yang begitu fantastik? Tonton video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Dikisahkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan melalui segerombolan burung ababil. Burung-burung ini berhasil mengalahkan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menceritakan bahwa suatu ketika dalam perjalanan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan untanya lebih cepat saat tiba di lembah Muhassir atau dikenal dengan lembah Wadi Muhassir. Wadi Muhassir terletak di perbatasan antara Muzdalifah dan Mina. Tempat ini menjadi saksi bisu turunnya ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari Yaman. Konon, di tempat inilah pasukan gajah yang awalnya menggebu-gebu ingin menghancurkan Ka'bah tiba-tiba merasa lemah. Dan diceritakan juga Raja Abrahah merupakan panglima di negeri Yaman. Dia memiliki kekuasaan tinggi dan pengaruh yang luar biasa. Dia membangun sebuah gereja besar dengan harapan yang banyak pendatang dari berbagai penjuru dunia untuk memakmurkan gereja tersebut. Namun sayang dan disayangkan, pada kenyataannya, umat manusia saat itu lebih memilih untuk mendatangi Ka'bah di kota Mekah sebagai kiblat dalam beribadah. Pada saat itu, Ka'bah dijadikan tempat ibadah oleh umat berbagai agama, termasuk Yahudi. Melihat kenyataan tersebut, Abraha yang tidak puas lantas mengirimkan surat kepada Raja Najasyi yang berisi keinginannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ia bertekad mengalihkan perhatian umat manusia ke gereja yang ia bangun di daerah San'a, Yaman. Hal ini semakin diperkeruh dengan kondisi masyarakat yang saat itu lebih memilih Ka'bah daripada tempat ibadah yang dibangun Abraha. Bahkan, seorang Arab dari Bani Malik bin Kinanah sempat menodai gereja yang dibangun Abraha. Alhasil, tekad Abraha untuk menghancurkan Ka'bah semakin bulat. Ia menaiki seekor gajah besar bernama Mahmud serta membawa bala tentaranya dalam jumlah besar. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Mahmud adalah gajah yang sangat besar yang dikirim Raja Najasyi untuk membantu Abraha menghancurkan Ka'bah. Dan ada juga pendapat lain yang mengatakan ada 8 bahkan 12 gajah yang datang bersama Abraha. Penyerangan Abraha ini tercatat sebagai ekspansi pertama bangsa asing ke daerah Hijaz. Ketika sampai di perbatasan Mekah dari arah Taif, ia tidak langsung menyerbu, melainkan mengirim seseorang untuk berbicara dan mendatangi pengurus Ka'bah. Pada waktu itu, Ka'bah dipimpin oleh kaum Quraisy Abdul Muthalib. Pasukan yang dipimpin oleh Abraha merampas harta penduduk, termasuk unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun meminta unta tersebut. Lalu dengan terkejut Abraha berkata, "Apakah hanya unta 200 ekor ini engkau menemuiku, sementara engkau tinggalkan sebuah rumah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu? Kini aku datang untuk menghancurkannya. Apa engkau tidak ingin membicarakannya padaku?" Mendengar hal itu, Abdul Muthalib lantas menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta ini, dan sesungguhnya rumah itu sudah memiliki pemiliknya sendiri yang akan melindunginya dari
dan dari pasukanmu. Begitu sampai di wadi, tiba-tiba semua gajah mendadak lemas dan tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan burung ababil dengan membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan gajah. Pasukan gajah lantas bergelimpangan akibat panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil. Dan hasilnya, tentara yang dipimpin oleh Abraha tersebut gagal menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-6. Dan kisah penghancuran Ka'bah ini dan burung ababil ini terjadi tepat pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang tak kalah mengejutkan saat ini adalah pengakuan dari seorang pria Arab Saudi yang bernama Saleh Musfir Gamdi. Dia mengaku menemukan batu yang dibawa pasukan burung-burung ababil. Gamdi menemukan batu ababil tersebut di pegunungan di perbatasan antara Saudi, Yaman ketika tengah berburu hewan buas. Batu berwarna gelap itu diyakini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan batu seberat 131 gram ini memiliki gambar burung dan gajah. Saat itu Gamdi tidak langsung mempercayainya, tetapi dia berusaha untuk menghubungi temannya yang berada di Mesir yang bekerja di bidang arkeolog. Nah, setelah dia dihubungi oleh temannya, kemudian dia mengirimkan gambar itu dan alhasil temannya mengatakan bahwa batu itu berumur ribuan tahun. Nah, setelah itu tersebarlah ke masyarakat hingga viral di media sosial bahwa ada seorang laki-laki yang menemukan batu yang dibawa dari neraka hingga banyak orang yang mendatangi Gamdi ini. Ada beberapa orang pun yang menawar batu ini dengan harga yang begitu fantastik, sekitar 47 miliar rupiah. Namun keputusan Gamdi untuk tidak menjual batu tersebut. Selain itu juga dari pihak pariwisata menginginkan atau meminta batu itu, namun Gamdi tidak memberikannya. Begitulah harga daripada batu-batu yang ada di bumi ini. Batu yang diyakini dan melegenda memiliki kisah yang luar biasa di belakangnya. Selain daripada batu neraka ini, ada juga batu-batu yang langka yang nilainya sungguh-sungguh fantastik dan tidak banyak orang yang bisa memiliki itu. Namun itu saja sahabat beriman semua, kisah dan berita yang bisa disampaikan. Semoga sahabat beriman mendapatkan manfaatnya, dan cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.